Shalom dan selamat pagi saudaraku sekalian. Puji syukur kepada Tuhan pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Pagi ini kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah keseimbangan antara doa dan kerja. Firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku dapat memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu ia pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku, ada ungkapan bahasa lain, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ungkapan ini sebagai penegasan bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, saling melengkapi dan ada keseimbangan. Kita tidak boleh hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu. Jadi harus disertai dengan tindakan, usaha, atau bekerja. Sebaliknya, kita juga tidak boleh bekerja saja tanpa disertai berdoa. Sebab itu artinya kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan mengesampingkan Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat. Kristus adalah teladan utama dalam hal berdoa dan bekerja ini. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Semasa berada di bumi, Kristus begitu giat mengerjakan tugas dari Bapa, yaitu melayani jiwa-jiwa, berkhotbah, memberitakan Injil dari desa ke desa, mengajar dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Meski disibukkan dengan jadwal pelayanannya yang padat, Kristus tak mengabaikan jam-jam doa. Ia selalu menyediakan waktu secara pribadi untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa. Jadi ada keseimbangan antara bekerja, pelayanan, dan berdoa. Ayat ini mengatakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Kristus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa Kristus menempatkan hubungan dengan Bapa melalui doa sebagai hal yang terutama sebelum ia melakukan segala sesuatu di hari yang baru. Setelah berdoa, barulah Kristus mengajak murid-muridnya untuk bekerja memberitakan Injil di seluruh Galilea. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Di zaman sekarang ini semua orang disibukkan dengan aktivitasnya yang padat. Sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk dengan pelayanan, dan sebagainya. Sesibuk apapun, jangan sekali-sekali saudara meninggalkan jam-jam doa. Kita semua diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Namun, mungkin ada di antara kita yang justru menganggap bahwa doa saja sudah cukup dan tak perlu kita bekerja. Itu pun salah besar. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
renungkan, dengan kita berdoa, Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Bimbinglah agar kami memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan-Mu dan memiliki keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar kami memiliki hati yang taat dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.